dan juga bicara tentang perineal ya. Yang pertama ini selalu silau. Iya. Ya, ditutup gak apa ya? Tutup. Mau ditutup? Yes. Dibuka. Jadi untuk CTG nanti kompetensinya hanya memasang saja ya teman-teman. Memasang sampai dengan nanti menganalisis dari hasil print dari CTG-nya itu sendiri. Jadi mirip seperti EKG sebetulnya nanti hasilnya ya. Tetapi kita fokus dulu di memasang. Tapi kalau untuk membacanya nanti saya akan informasikan bagaimana cara membaca dari hasil CTG itu. Tapi saya tidak menuntut teman-teman menganalisis ya, karena itu bukan kompetensi teman-teman di sini. Oke, yang pertama apa itu CTG? CTG itu adalah kepanjangan dari kardiotomografi atau kita kenal dengan CTG. Dari kardiotomografi itu tentunya fungsi dari CTG untuk melakukan pemantauan kesejahteraan janin atau PKJ ya. Jadi PKJ ini dimonitor pada ibu dengan kondisi seperti preeklamsia, ketuban pecah ini ya, seperti ini gambarannya. Jadi ada beberapa kondisi di mana dia wajib untuk dimonitoring dengan mesin CTG ini, itu. Atau pada ibu dengan kalah 1. Ibu kalah 1 itu menunggu pembukaan kan lama ya teman-teman. Kemarin sudah berbicara ini dengan Bu Yakti ya. Jadi tidak semua kalah 1 itu berproses secara normal, maksudnya sesuai dengan kaidah yang ada di artikel atau yang ada di buku referensi. Misalnya sekitar 6 jam atau 8 jam. Tidak semua ibu melalui di 6 sampai 8 jam untuk kalah satunya. Bisa lebih dari 12 jam atau bahkan bisa lebih dari 24 jam. Seperti itu ya. Jadi di kalah 1 pada umumnya di fase laten dan fase aktif ini nggak bisa ya Mbak. Hilang simbol itu sangat dibutuhkan selain dari kondisi ibu yang seperti ini ya. Jadi ada hipertensi, terus kemudian ada kesadaran PPM, itu kondisi-kondisinya. Atau kondisi janin. Kondisi janinnya dia yang pertumbuhannya lambat, gerak janinnya kurang, kemudian ada suspek untuk kelilitan kalimusa. Sudah dapat semua ya bukunya. Nah, terus kemudian alat dan bahan di sini. Seperti yang teman-teman lihat, ada yang di Doppler ya. Doppler itu yang teman-teman sudah masuk Bu Devita? Enggak. Tahu yang untuk mengecek untuk DJJ itu alat modernnya. Kalau alat yang non modern itu disebut dengan stetoskop Timek atau disebut dengan femtoskop. Jadi bisa bentukannya adalah bentukannya adalah kayu atau bentukannya adalah stainless. Itu ya. Selanjutnya ada kertas sama mesin CTG. Untuk kertas nanti dicontohkan sama mbaknya biar muter ya. Ke bawah nggak sama kemarin sore itu. Yang kedua adalah di mesinnya. Mesinnya itu jenisnya seperti ini ya teman-teman yang kita punya di Tikes. Ini hanya bisa ngeprint saja ya. Hanya bisa ngeprint saja, dia tidak bisa memantau, maksudnya tidak bisa menampilkan hasil sementara yang ada di layar. Jadi ini tidak punya layar, hanya ada tombol volume ya sama reference. Reference di sini tuh bukan mengarah kepada hasil CTG-nya, tidak gitu. Jadi nanti dia cuma tinggal print, udah keluar gitu. Hasil rekamannya selama 30 menit. Tapi kalau yang ada di rumah sakit biasanya ada yang double fungsi. Ada yang print, ada yang dia juga sambil memantau seperti EKG. Jadi kita lihat dulu, oh ini bagus, sudah oke. Nanti habis itu baru di print. Biasanya begitu ya kalau EKG. Tapi kalau CTG itu biasanya hanya dilihat sudah mulai muncul untuk DJJ-nya, terus bagaimana peletakan TFU-nya itu sudah mulai muncul akselerasi deselerasi, habis itu tinggal di print, nanti dia jalan sendiri. Dan rekamannya itu sangat pelan ya teman-teman, tidak seperti EKG yang langsung keluar per sekian detik sudah keluar sepanjang sekian senti, bisa seperti itu, tidak. Jadi kalau CTG ini sangat pelan sekali ya.
bedanya di situ. Selanjutnya selain kertas sama mesin CTG, selanjutnya ada di bel bel dulu. Bel itu apa teman-teman? Sabuk ya. Di sini sabuk dibutuhkannya ada 2. Nanti peletakannya seperti ini ya. Tadi kita praktikkan bagaimana cara meletakkannya. Ini belnya. Jadi bel ini teman-teman bisa letakkan di bagian bawah punggung ibu ya. Seperti ini aja. Kita membutuhkan 2 tidak lebih ya teman-teman. Terus yang berikutnya ada transducer. Transducer di sini itu dibagi menjadi 2. Ada di situ nggak? Di sela-sela situ nggak? Masalahnya kemarin sore saya masuk lab, terus kemudian kertasnya dikelilingkan. Habis itu nggak saya evaluasi lagi tuh. Ada atau tidak? Coba siapa tahu ada yang nyelip di beberapa itu? Ada nggak? Transducer ya teman-teman. Transducer. Jadi transducer di sini ada yang kardiometer, boleh dilihat di buku ya. Yang kardiometer itu adalah untuk mengukur atau merekam DJJ-nya. Lihat di sini ya, ada yang kanan saya itu yang ada tombolnya, itu disebut topometer. Nanti dia ditaruh di atas fundus perut ibu. Kalau yang kardio itu ditaruh di DJJ-nya. DJJ-nya siapa sih? Ya bayi. Suara paling keras lah intinya, ya. Suara paling keras untuk DJJ tersebut. Sudah dengar suara DJJ-nya seperti apa? Sudah. Saya cari laki-laki dulu ya. Mungkin ibu Mas ya, minta tolong. Bukan bawahnya, ya kamu sama mbaknya nanti ya. Pakai dokter duduk di situ dulu. Nanti saya perlihatkan untuk saya dengarkan maksudnya dari jantungnya Masnya. Oke, interkosta 7 ya. Dibantu mbaknya dihitung interkosta 7 Mas. Interkosta 7. Oke. Di sini tenang, nanti akan mengetahui kenapa dia dilakukan itu. Di sini semua, ayo lihat. Halo. Hai. Mas, lihat sini. Mas, mau saya dilanjutin nggak? Mas, lihat sini dulu. Jangan lihat ke Masnya. Kalau nggak nanti tunda dulu deh punya Masnya. Bisa fokus ke saya dulu. Nanti saya dengarkan bagaimana bunyi DJJ-nya. Itu mbaknya lagi bantu supaya nanti percepat. Kalau misalnya mau lama ya udah kita tungguin aja. Lama? Di sini ya. Oke, kemudian ada topometer di sini di kanan. Kemudian ada yang namanya kardiometer. Oke, ini nanti akan diletakkan di bagian terkeras, suara paling keras, kardio. Topo itu yang kita letakkan adalah di bagian fundus. Ada pertanyaan untuk transducer? Ada pertanyaan untuk transducer? Belum. Perbedaannya ya, halus dan juga ada tombol. Oke, selesai di situ baru ada yang disebut handspoon. Handspoon ini bisa dipakai ketika memang kondisi-kondisi tertentu. Contohnya adalah dia pasien dengan infeksi menular. Seperti apa saja? Terus penyakit lainnya seperti kulit ya, penyakit kulit yang bisa menularkan kepada tim medis. Selanjutnya adalah jelly. Jelly yang diberikan untuk jelly itu apa kira-kira? Topo apa kardio? Kardio. Jadi yang halus ini yang kita berikan jelinya. Jelinya bisa kalian letakkan sebagai penanda bahwasanya punktum maksimum DJJ. Kalau saya bicara punktum maksimum DJJ itu artinya titik yang paling keras DJJ-nya. Paham? Punktum maksimum DJJ itu disebut dengan paling keras, titik yang paling keras untuk DJJ-nya. Misalnya yang paling keras RS ini tandai dengan jelly. Karena tahap pertama yang kamu akan letakkan adalah si tokonya dulu. Ya? Sampai sini paham? Baik, kita praktikan ya. Saya akan skip untuk yang pra interaksi sama orientasi. Saya yakin teman-teman sudah lebih jago daripada saya, ya. Jadi kita mulai masuk ke dalam tahapan kerja. Mulai dari membaca basmalah, terus kemudian menjaga presisi, terus kemudian yang penting ya teman-teman, menganjurkan ibu untuk makan dan minum terlebih dahulu. Berkemih apalagi ya, berkemihnya itu kan ada di poin nomor D. Oke, makan, minum
harus kenyang, tidak boleh haus. Itu syarat utama untuk CTG. Apakah ibunya harus kompost medis? Tidak. Ibu dengan penurunan kesadaran pun juga bisa dilakukan dengan CTG. Begitu ya. Tetapi kita tidak tahu apakah ibu sudah kenyang atau masih haus, itu kita tidak bisa mengkomunikasikan karena dia sedang penurunan kesadaran. Nah, sekarang setelah memastikan ibu tidak lapar, ibu tidak haus, kalau dia misalnya lapar atau misalnya ini teman-teman habis dari poli terus kemudian dikirim untuk ke rawat inap, itu kan butuh proses ya, dia menunggu di poli udah lama, terus kemudian dia jalan dari poli menuju ke ruangan juga sudah capek, itu jangan langsung dilakukan CTG, hasilnya jelek nanti, hasilnya jelek dan itu tidak akurasi namanya. Jadi diberikan dulu waktu istirahat minimal 10 menit untuk ibunya, kemudian makan, terus kemudian minum. Setelah ibunya sudah nyaman, ibu sudah rileks, baru bisa kita lakukan pemeriksaan CTG. Jadi poin pentingnya untuk pemeriksaan CTG, ingat pemantauan kesejahteraan janin. Jadi yang kita lihat adalah janinnya teman-teman, bukan kondisi ibunya. Nah kondisi ibunya ya kita pakai EKG, kita pakai yang kita hubungkan yang lebih tinggi lagi kan, ada EKG, terus kita masukkan ke kita sinkronisasikan ke USG. Itu CTG itu hubungannya terkait tentang monitoring janin ya. Selanjutnya kemudian pasang selimut, itu sudah pasti kita harus memasang selimut dari untuk menutup area privasi dari si pasien. Nah selanjutnya di sini pasien tidak boleh tidur terlentang ya. Posisi yang diperbolehkan itu adalah posisi duduk, posisi semipolar atau setengah duduk, atau posisi miring ketika dia ada indikasi kegawat janin. Kurang kenceng apa ya? Volumenya dikit-dikit. Enggak kenceng. Dan tadi udah. Ya coba nanti di sini. Ya ditandai ya itu ya. Tadi sampai mana? Sampai posisi. Jadi tidak boleh posisinya terlentang, karena posisi terlentang itu suplai O2-nya agak kurang dan itu jauh dari jantung. Ya. Jadi dipilihlah, boleh miring ke kiri, boleh dia juga posisi duduk, boleh juga dia posisi setengah duduk. Jadi dilihat dari kondisi pasiennya tersebut. Ya. Biasanya ibu-ibu akan memilih tidur tapi dengan miring sebelah kiri. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lakukan untuk menentukan DJJ-nya. Tadi yang saya bilang, menentukan punktum maksimum DJJ-nya. Caranya adalah sudah tahu ya, karena kemarin sudah masuk ke video kita, leopard kedua, menentukan umum janin. Seperti apa caranya? Gunakan dulu kedua tangan, terus setelah itu mengumpulkan. Ya, mulai dari menahan di bagian salah satu area, karena kita mau melakukan pemeriksaan area abdomen yang terjauh dari kita. Ya, terjauh dari kita berarti kita mulai dari abdomen sebelah kiri ya. Tangan pemeriksaannya adalah sebelah kanan. Yang kiri menahan abdomen yang sebelah kanan. Mulai pemeriksaan dari bawah seperti ini. Cari tekstur atau rabaan yang terkesan dia lurus ya, terus panjang, terus agak sedikit melengkung, lurus, terus kemudian panjang dan agak sedikit melengkung untuk bagian atasnya seperti buku pada umumnya. Ya, contoh misalnya di sini saya tidak meraba seperti yang saya cari. Oke, yang kita cari kan maunya seperti itu. Kemudian ini diletakkan lagi, ditahan. Kemudian ini mulai menyusuri dari bawah menuju ke atas. Di sini saya menemukan seperti yang kita cari tadi, panjang, lurus, dan agak sedikit melengkung. Maka kita mulai pastikan inilah adalah area untuk punggung. Saya baru memastikan ini area punggung. Maka kita perlu tahu mana DJJ yang paling kencang, suaranya di bagian mana. Ambil dopplernya, terus kemudian letakkan jarinya. Jari dulu. Nah terus, jadi kita bisa letakkan jarinya dulu ya di sini biasanya. Terus kemudian kita mulai untuk mencari, ya. Kita mulai mencari. Mungkin di sini DJJ-nya ada, tapi suaranya lebih pelan. Cari lagi yang lebih kencang, seperti itu, ya. Cari sampai yang lebih kencang. Oh, saya menemukan yang lebih kencang di sini, misalnya. Tandai dengan jelly. Udah.
nggak ditandai pun juga bekas dari kita mencari itu juga ada. Oke, sudah ya. Setelah itu baru kita masuk, ini kita singkirkan, baru kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu kita menghitung GJJ ulang setelah his. Ini poin yang nomor I, itu artinya kalau kita tadi sedang mencari DJJ, itu posisi perut klien itu sedang elastis. Elastis itu artinya tidak ada kenceng-kenceng, tidak ada his, tidak ada kontraksi. Maka ketika dia muncul kontraksi, ini kulitnya tidak elastis, kenceng permukaannya, kita mulai ulang dengan Doppler. Kita cek lagi DJJ-nya. Paham? Sampai sini? Itu kalau nanti ada perubahan hisnya. Kalau nggak ada, ya udah kita mulai untuk melakukan ini kan menentukan bentuk sudah ya. Yang selanjutnya adalah memasang transducer. Nah, ingat transducer awal itu adalah di tokonya dulu ya. Berarti kita buka di leopard kita pakai leopard 1. Mulai seperti ini ya, dari bawah menghangatkan dari bawah ke atas ya. Cari bagian batas atas. Oke, batas atasnya misalnya diraba di sini ya. Ingat, batas atas abdomen atau batas perut ibu yang paling atas itu tidak melulu di bagian atas ya teman-teman. Sekali lagi, tidak melulu di bagian atas. Karena usia kehamilan itu berbeda-beda. Ketika dia usia kehamilannya angkanya kecil, maka dia bisa jadi batas atasnya adalah di bawah umbilikus. Namanya juga batas atas, berarti kan batas atas dari si fundus ibu, dari janinnya kan? Gitu. Kerabanya di sini, ya taruh di sini tokonya. Gitu. Bu, deket banget sama DJJ-nya, nggak apa-apa. Oh, nyatanya begitu, misalnya seperti ini. Nggak masalah. Ya. Terus kalau misalnya dia usia kehamilannya sudah semakin tua, ya, sudah semester ketiga, biasanya dia akan semakin besar. Apalagi dengan berat badan bayi yang besar. Itu biasanya dia akan semakin ke atas, maksud saya. Nah, selanjutnya kita mulai, saya temukan batas atasnya. Terus kita taruh ya tokonya di sini. Udah ya, seperti ini. Mulai kita pasang beltnya. Boleh dari yang terjauh dulu nggak apa-apa, dari yang terdekat dulu nggak apa-apa. Ini nggak ada ketentuan. Ini ada seperti sabuk ya teman-teman, sabuk lubang maksud saya, lubang sabuk di sini. Masukkan sesuai kebutuhan saja dan tidak kencangan atau tidak kelonggaran. Tanyakan respon pasien, kekencangan tidak ibu, begitu ya. Misalnya ini longgar sekali bagian bawah, boleh untuk dimasukin ke lubang yang lebih kencang lagi. Ini juga seperti itu. Nah, seperti itu ini bagaimana ya, ibu? Misalnya sudah oke, baru kita lanjutkan ke transducer untuk kardio. Di sini kita juga bisa sambil mendengarkan. Ini yang berbunyi ya teman-teman, ya, tuh yang berbunyi seperti ini. Ini untuk DJJ-nya. Yang sekarang ini mas taruh DJJ-nya tadi ke bunyi yang tadi sudah ditentukan. Silakan. Ada pesanan nggak? Kenapa dari bawah? Ya, stop di situ. Ini ya teman-teman. Jangan dilepas, jangan dilepas dulu. Yang tadi, yang pertama. Saya nggak tahu letaknya di mana. Seharusnya yang lebih kenceng ya kalau DJJ. Kalau punya masnya ya semuanya seperti ini sama, ya. Coba guys. Wow, keren. Jangan di itu dulu. Gantian Udah dengar ya tadi yang pertama ya? Oke. Jadi bunyinya itu bunyinya seperti yang tadi, tapi kalau punya kita kan pasti agak lebih lambat ya. Nah, ini kan lebih lambat nih ya. Kalau punya si DJJ itu lebih
jantungnya janin akan lebih kencang. Kayak ini kan lebih lambat, ya? Gitu ya? Ya saya nggak tahu, kamu ngantuk ya? Ya, ya kalau ngantuk seperti itu. Taruh di bagian yang tadi kita letakkan BJJ-nya sudah kita tentukan Kalau ya. ngantuk kenapa? Ya. Bukan kalau ngantuk malah lemah. Terus kita taruh Jantungnya ya kayak lebih tenang. Bu, kekencangan tidak Tadi dikasih gel disampaikan, dulu. Itu ya. kan bekas ada Nah, gel. kemudian kita tutup dulu area yang perlu kita jaga privasinya. Selanjutnya ada satu alat yaitu tombol. Nah ini dia teman-teman, coba perhatikan bunyinya, ya. Ini ya. Nah ini tombol untuk ditaruh ke ibu, ke tangan ibu, sampaikan pada ibu. Ketika ada gerakan janin yang ibu rasakan, baik gerakan aktif, baik gerakan halus, baik gerakan pasif. Gerakan pasif itu biasanya cuma nendang sekali, gitu ya. Itu biasanya nggak kehitung sama ibu, tapi walaupun cuma nendang sekali itu tetap dipencet, ya. Itu disampaikan, makanya jenis-jenis gerakannya disampaikan. Mau dia yang aktif, mau dia yang hanya gelombang saja, biasanya gitu kan, busul ya gitu, atau dia hanya gerakannya cuma sekali, cuma nyentuh di area perutnya saja, itu tetap dipencet. Sampaikan sama ibunya, ibu ini adalah alat untuk merekam gerak janin ibu. Ketika janinnya bergerak, entah menendang, entah gelombangnya halus, entah